Muhammad tidak pernah melakukan kesalahan. Beliau taubat kepada Allah sehari semalam 100 kali. Bagaimana dengan kita? Wa fi riwayatin inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Aku ucap istighfar kepada Allah dan taubat lebih banyak daripada 70 kali. Coba bayangkan, orang yang tidak pernah salah, takut kepada Allah dan meminta ampun setiap harinya lebih banyak daripada 70 kali. Pada kesempatan yang mulia ini dan yang singkat ini, marilah sama-sama kita mentadabbur satu ayat firman Allah dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 8, di mana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, yang bermakna bahwa Allah memanggil umatnya, hambanya dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang sudah beriman. Dijelaskan oleh Imam As-Suyuti dalam tafsir Jalalain, makna amanu adalah ittisafu bil iman, yang sudah melekat 3 aspek pada pribadinya, yaitu sudah percaya dengan hatinya, percaya dengan lidahnya, dan melakukan dengan anggota tubuhnya terhadap perintah yang pernah dianjurkan oleh Allah. Apa perintah Allah dalam panggilan tersebut? Tubu ilallahi taubatan nasuha, taubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Kita sering mendengar kalimat taubat nasuha, bahkan kerap dimanapun tempat-tempat kajian kadangkala sering disuarakan dan didengungkan oleh para guru-guru kita. Namun pada hari yang berbahagia ini lebih spesifik sedikit, kita akan menjelaskan bagaimana hakikatnya taubat nasuha dan apa itu taubat nasuha. Dalam kitab Tafsir Jalalain, Kitabut Turas, dijelaskan bahwa wa'lam anna taubata mimma la yata'allaqu biha qil adamiyyi laha syurutun salasah. Ketahuilah, taubat yang tidak menyangkut paut dengan manusia itu minimal harus memiliki 3 syarat. Ini 3 syarat inilah yang harus kita penuhi sehingga kita termasuk dalam salah satu orang yang taubat kepada Allah. Apa yang pertama? Yang pertama, ayyaqli'a 'anil ma'asi fil hali. Orang yang pernah berbuat salah, saat dia ingin taubat secara spontan, langsung taubat saat dia sudah sadar. Misalkan dulu pernah mabuk-mabukan, tiba-tiba ada orang yang menasehatinya, ada orang yang mengingatkannya, dia ingin taubat, maka secara spontan langsung berhenti daripada kesalahan tersebut dan beralih kepada kebaikan. Artinya tidak ada planning, saya ingin taubat 10 hari mendatang, saya ingin taubat 20 tahun mendatang, saya ingin taubat saat umur sudah berkepala 5, yaitu 50 tahun. Artinya kalau kita ingin termasuk dalam kategori orang yang taubatun nasuha, ayyaqli'a fil ma'asi fil hali, berhenti dari melakukan kemaksiatan secara langsung, bukan angan-angan dan rencana. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ayyandima ala ma fa'alahu, timbul penyesalan terhadap sesuatu yang pernah kita kerjakan yang sifatnya keburukan. Dulu pernah menjahili orang, dulu pernah khianat kepada kawan, dulu pernah melakukan kejahatan dan kebiadaban, sehingga hal tersebut menjadi suatu hal yang membuat kita menyesal saat kita mengingatnya. Bukan malah diumbar-umbarkan dengan penuh kebanggaan, bukan malah diceritakan kepada kawan yang membuat kita naik grade dan kawan takut kepada kita. Aku dulu pernah membunuh orang, aku dulu pernah mukul orang, aku dulu pernah rampok. Kita ceritakan kepada kawan supaya kawan kita takut. Itu bukan penyesalan, tetapi itu kebanggaan. Kebanggaan terhadap kesalahan yang pernah kita kerjakan tidak termasuk dalam salah satu kategori syarat taubat nasuha. Orang yang menyesal terhadap kesalahannya
dia akan menangis kala kesalahan itu diingat dan diucapkan oleh kawannya. Tapi yang banyak kita dapatkan hari ini, baik saya, anda dan kita semua, kadangkala di kehidupan bermasyarakat banyak orang yang melakukan kesalahan, sudah hijrah, tapi dia tidak sadar bahwa menceritakan kesalahan tersebut sebagai sebuah kebanggaan, biar diakui oleh orang lain supaya dia adalah orang yang pernah kekar dulunya. Nah, ini tidak termasuk dalam kategori syarat taubat nasuha. Artinya saat kesalahan kita kerjakan, hari ini kita belum menyesal, maka jauh panggang dari api dari kategori syarat taubat nasuha. Yang ketiga, wa ayyazima ala annahu la ya'udu wa in kana mu'allakatun bi haqqi adami. Artinya apa? Yang ketiga ini berjanji, berkomitmen, membangun statement dalam pikiran kita bahwa la ya'udu ila dzambi, tidak akan kembali kepada dosa masa lalu sekecil zarrah pun. Tidak kita berikan peluang dalam kehidupan kita untuk kembali kepada dosa masa lalu. Kita pernah silap masa lalu sebagai seorang manusia, taubat kita, menyesal kita, berhenti dari melakukan kemaksiatan. Yang ketiga poinnya adalah tidak akan pernah kembali kepada dosa masa lalu, bahkan bercita-cita pun dalam hati kita tidak akan terbayangkan. Seperti orang banyak kejadian yang kita dapatkan di kehidupan masyarakat pula, orang-orang yang ingin menikah, baik si pemuda yang ingin menikah, dia taubat, ditampilkan di depan bapak imam, sehingga taubatnya itu cuma sekedar sah akad nikahnya saja. Begitu juga orang tua yang ingin menikahkan anaknya, target beberapa hari ke depan dia akan menjadi wali nikah. Dia bangun narasi dan dia bangun atmosfer kehidupannya biar dikenal oleh orang sebagai sosok yang taubat. Setelah nikah anaknya nanti, dia kembali dalam kemaksiatan, maka itu tidak termasuk dalam kategori taubat nasuha. Ini siapa yang menyampaikan? Dalam beberapa referensi yang kami baca, tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari dan tafsir lainnya, pakar tafsir sepakat bahwa taubat itu tiga hal tadi. Dalam perspektif Imam Asyuyuti, beliau menambahkan, bila permasalahan kehidupan kita menyangkut dengan orang lain yang mana kejahatan tersebut tidak tersengaja, maka kita harus minta maaf kepada pihak terkait. Artinya ada kawan yang kita jahili dulunya, maka jumpa dengan kawan tersebut, minta maaf, baru Allah memaafkannya. Setelah kita minta maaf, dia tidak memaafkannya, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal yang paling unik, adik-adik sekalian, ibu bapak yang kami hormati, di ujung pembahasan ini Rasulullah menegaskan dalam sebuah hadisnya, lima warada, ya ayuhan nas tubu ilallahi taubatan nasuha fa inni atubu ilallahi fil yaumi mi'ata marrah. Rasul pernah berkata dalam sebuah statementnya, hadisnya, aku taubat kepada Allah sebanyak 100 kali dalam sehari semalam. Ini yang membuat hati kita getar, yang membuat hati kita terenyuh, yang membuat hati kita terpaku, yang membuat hati kita sedih. Nabi Muhammad yang dijamin surga oleh Allah, diberikan Al-Quran, tidak dimasukkan dalam surga orang lain, beliau taubat dalam sehari semalam 100 kali. Tidak pernah dalam catatan sejarah yang tidak pernah melakukan kesalahan, dan maksum itulah Nabi Muhammad. Nabi Allah Adam pernah salah dengan makan buah khuldi. Nabi Daud pernah lalai meninggalkan solatnya sehingga kudanya ditebas semuanya. Nabi Nuh sehingga beliau dimasukkan dalam perut ikan. Nabi Yunus, Nabi Nuh harus membuat bahtera, bahkan umatnya tidak banyak. Nabi Muhammad tidak pernah melakukan kesalahan, beliau taubat kepada Allah sehari semalam 100 kali. Bagaimana dengan kita? Selanjutnya Rasul melanjutkan, wa fi riwayatin inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Aku ucap istighfar kepada Allah dan taubat lebih banyak daripada 70 kali.
Coba bayangkan, orang yang tidak pernah salah, takut kepada Allah dan meminta ampun setiap harinya lebih banyak daripada 70 kali. Nah, ini menjadi poin penting bagi kita. Nabi bukan memikirkan kesalahannya, tetapi saat ditanyakan oleh Siti Aisyah, "Ya Rasulullah, engkau ibadah dan solat, bertaubat dan bersyukur, beristighfar kepada Allah, seolah-olah takut akan dimasukkan dalam nerakanya dan tidak diberikan peluang masuk dalam surga. Kenapa ya Rasulullah?" Jawab Nabi, "Aku ingin bersyukur kepada Allah terhadap nikmat yang diberikan." Sehingga beliau bertaubat tidak mengenal ruang dan waktu. Maka hari ini menjadi poin penting bagi kami, bagi guru kita dan bagi semuanya, terutama bagi kita semua yang hadir. Mari kita berhenti dari melakukan kemaksiatan dan beralih kepada kebijakan, kebaikan, sekecil apapun itu, dan berjanjilah dalam hati kita semua tidak akan pernah kembali kepada dosa yang pernah kita kerjakan masa yang dulu, dan itulah tipikal orang yang termasuk dalam taubat nasuha. Ada pertanyaan, "Ustaz, akankah kita diampunkan dosa oleh Allah Ta'ala bila dosa kita itu besar?" Rasul berpesan dalam kitab Muraqi Ubudiyah yang pernah kami baca, "Inna ta'iba minadz dzambi kaman la dzambalah." Kita yang berada di ASN, di kepolisian ini kadangkala pernah salah sepak terjang kita. Jangan takut, karena Allah, Nabi berpesan, "Inna ta'iba minadz dzambi kaman la dzambalah." Orang yang taubat daripada dosa dengan 3 karakter tadi, maka lahir kembali tidak seperti orang yang tidak memiliki dosa. Di akhir paparan kita sampaikan sebuah cerita. Pada masa Nabiullah Musa dulu, ada orang yang melakukan kesalahan membunuh manusia lain sejumlah 99 orang. Dia sadar dan bertanya kepada rahib. Dalam cerita tafsir Jalalain disampaikan, tafsir Ibnu Katsir, rahib tersebut orang yang alim. Ditanyakan, "Ustaz, Tengku, Kiai, saya sudah berdosa membunuh manusia lain yang tidak berdosa berjumlah 99 orang. Akankah saya diterima taubatnya oleh Allah kalau saya bertaubat kepada Allah?" Dijawab oleh rahib tadi, oleh orang alim tadi. Beliau agak kaku, beliau menjawab, "Tidak, Allah tidak menerima taubat orang yang sudah membunuh manusia lain berjumlah 99 manusia." Karena beliau marah, ditebas kepala rahib tadi, orang alim tadi, sempurna, lengkap, 100 orang dibunuh. Beliau cari ulama yang lain, tiba-tiba jumpa ulama yang alim satunya lagi. Beliau bertanya dengan pertanyaan yang sama, "Akankah saya diterima taubat oleh Allah?" Dijawab oleh rahib dan orang alim tadi yang lembut, "Kalau engkau ingin taubat kepada Allah, Allah akan menerima taubatmu. Namun satu syarat, engkau tinggalkan kampung halamanmu, karena di situ dilakukan kebiadaban dan kejahatan. Hijrah ke tempat yang lain." Beliau menuruti sebagaimana yang disampaikan oleh orang alim tadi. Beliau tinggalkan kampung halaman, beliau taubat kepada Allah walaupun sudah membunuh 100 orang manusia. Beliau berangkat taubat. Di pertengahan perjalanan beliau mati dan kembali ke hadirat Allah, meninggal dunia. Datang malaikat azab berkata, "Dia merupakan penghuni neraka." Datang malaikat rahmat berkata, "Dia merupakan penghuni surga." Dan datang malaikat pembela, pendengar. Ayo kita ukur perjalanan dia, jauh ke tempat taubat apa jauh ke tempat kemaksiatan. Diukur oleh 3 orang malaikat tadi, menuai hasil dekat ke tempat ibadah dan hijrah 1 jengkal. Artinya perjalanan beliau lebih ke tempat hijrah sehingga dimasukkan dalam surga oleh Allah. Bayangkan, pernah sholat tidak? Belum. Pernah ruku? Belum. Pernah menempelkan kepalanya untuk sujud? Belum. Tetapi karena ridha Allah dan murni ingin taubat kepada Allah sehingga diampunkan dosa. Sedang Nabi Musa duduk dengan umatnya dalam kondisi kemarau panjang, tidak ada hujan gersang luar biasa, puluhan dan jutaan manusia di lapangan,
Nabi Musa menunggu hadirnya hujan tapi tidak hadir. Allah berkata kepada Nabi Allah Musa, tidak akan kuhadirkan hujan wahai Musa. Kenapa? Karena ada satu manusia yang belum taubat, umatmu yang belum taubat kepadaku. Disampaikan oleh Nabi Allah Musa, Allah tidak menurunkan hujan karena ada di antara kita yang belum taubat kepada Allah. Orang yang di kalangan di antara manusia tadi yang berjumlah puluhan juta tersentak hatinya mendengarkan kalimat Nabi Allah Musa. Karena aku, orang yang pendosa tadi berkata dalam hatinya, bergumam, karena aku tidak diturunkan hujan, karena aku tidak taubat kepada Musa dan tidak taubat kepada Allah, maka hari ini aku akui kepadamu ya Rabb, aku taubat kepadamu ya Allah, taubatan nasuha. Taubat tidak diproklamirkan kepada orang lain, tiba-tiba mendung datang, hujan turun. Artinya apa? Taubat itu jangan pernah menunggu waktu dan tidak perlu kita proklamirkan kepada orang lain. Taubat itu hubungan kita dengan Allah. Taubat itu aktivitas hati. Taubat itu perkara batin. Kita berjanji tidak akan kembali kepada dosa masa lalu. Kita menyesal dan kita berhenti dari melakukan kemaksiatan. Tidak ada yang perlu ditampilkan kepada manusia lainnya. Maka tiga hal tersebut sudah memenuhi kategori kita sebagai orang yang taubat kepada Allah. Semoga semuanya kita pada hari yang berbahagia ini akan dijadikan sebagai manusia yang taubat kepada Allah dan diterima taubat kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah di lain kesempatan kita akan berjumpa kembali. Kami kembalikan kepada Kiai Subhan untuk menutup pertemuan kita pada hari yang berbahagia ini. Adanallahu yakum ajma'in. Wallahul muwafiq ila aqwamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.